Perkenalkan, nama saya Maria Febriolin Niwitisiran, NIM 331201107. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami bagian A tentang peran dan tantangan organisasi sektor publik di masa depan. Munculnya sektor publik berawal dari adanya kebutuhan masyarakat secara bersama terhadap barang atau layanan tertentu. Agar tercapai prinsip keadilan dalam hal pengalokasian dan pendistribusian barang dan layanan umum, maka dipilih sekelompok masyarakat sebagai pengelola, yang salah satunya kini dikenal dengan sebutan pemerintah. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang berbalik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya. Lingkup organisasi sektor publik di setiap negara berbeda-beda. Area organisasi sektor publik pun kerap berubah-ubah, bergantung pada kejadian historis dan suasana politik yang berkembang di negara tersebut. Organisasi yang tergolong sebagai organisasi sektor publik di Indonesia mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejumlah perusahaan yang bersahamkan pemerintah, BUMN dan BUMD, organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan organisasi-organisasi massa. Sebagai lembaga pengelola public goods, organisasi sektor publik memiliki 3 peran utama. Yang pertama, regulatory role, yang kedua, enabling role, dan yang terakhir, direct provision of goods and service. Dalam hal ini, organisasi sektor publik berperan untuk mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar bertanggung jawab penuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjunjung tinggi keinginan masyarakat, melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial, menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintah secara efisien dan efektif sehingga bisa berwujud good governance dengan sebenarnya. Untuk itu, dalam memberikan pelayanan kepada publik, pemerintah harus memperhatikan asas-asas berikut. Yang pertama, transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga kondisional, yang keempat partisipasif, yang kelima tidak diskriminatif, yang keenam keseimbangan hak dan kewajiban, dan yang terakhir pemberi dan penerima pelayanan publik. Perkenalkan, saya Marta Liontin Berebes Nicolau dengan NIM 331201109. Di sini saya akan memaparkan tugas kelompok yaitu akuntansi sektor publik bagian B mengenai bagaimana respon strategik yang harus dilakukan organisasi sektor publik dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kepemimpinan strategik merupakan satu elemen kunci yang efektif dalam manajemen strategik. Pemimpin memfokuskan organisasi mereka pada arah strategik. Mereka menciptakan suatu agenda untuk perubahan strategik. Pemimpin organisasi menjaga kemajuan organisasi menuju visi strategik. Pemimpin-pemimpin strategik dalam sektor publik modern memberdayakan para manajer dan karyawan mereka untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan hal ini. Para pemimpin dalam sektor publik membutuhkan desain sistem perencanaan strategik yang tepat. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Maria Magdalena Berek dengan NIM 331201123. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bagian C. Isu-isu penting apa saja yang akan mempengaruhi akuntansi sektor publik di masa depan? Akuntansi kini menghadapi berbagai tantangan baru, baik tantangan yang akan datang dari dalam profesi maupun di luar profesi. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perguruan tinggi, industri, dan sebagainya dari dalam profesi, tantangannya berupa banyaknya standar-standar tersebut serta melakukan pendidikan kepada audit. Tantangan di luar profesi datang dari berbagai pihak mencakup tantangan meningkatnya tuntutan governance dari pihak pemakai jasa akuntansi regulasi,
yang lebih ketat oleh pemerintah serta tantangan menjaga kepercayaan pemerintah di tengah-tengah masih sedikitnya jumlah akuntansi. Akuntansi dipandang sebagai salah satu pihak yang sangat komponen untuk menjaga resiko investasi prekreditan dari investor atau kreditor.